Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan tugas besar manajemen proyek, proyek pembangunan rumah. Nama kelompok Arfi Arcadia Fortunata NBI 1411989. Riyarsa Ferdinand NBI 1411993. Definisi dan penjelasan proyek proyek pembangunan rumah ini berada di Desa Keramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Proyek bangunan ini dimiliki oleh Bapak Sunario yang merupakan warga asli dari desa tersebut. Proyek bangunan ini sebelumnya ditempati rumah lama yang tidak dilayak huni sehingga diproses pembangunan ulang untuk mendapatkan kualitas bangunan yang lebih baik dan layak untuk dihuni. Lokasi pembangunan ini di dekat Jalan Raya Mojokerto, Surabaya, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Bangunan tersebut menghadap sisi utara menghadap jalan raya. Proyek ini akan dikerjakan dengan tenaga kerja 3 orang, yaitu 1 tukang dan 2 kuli. Proyek ini dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan diperkirakan selesai tanggal 7 Juni 2021 dengan ukuran panjang 20 meter kali 7 meter lebar. Ini adalah dokumentasi sebelum dibangun dan dimulai proses pembangunan ulang. Urutan kegiatan dalam proses pembangunan. Pertama, pondasi, beton, kusen, pasang atap, pasang plafon, pasang lantai, sanitasi, dan instalasi. Ini adalah tenda rumah yang berukuran 30 meter, 7 meter dengan 1:100. Gambar tampak, tampak samping, belakang, 3 dimensi. WBS Work Breakdown Structure proses proyek pembangunan rumah. 1.1 persiapan, 1.2 pembuatan fondasi, 1.3 beton, 1.4 pemasangan, 1.5 kusen pintu dan jendela, 1.6 pasang atap, 1.7 pasang plafon, 1.8 memasang lantai, 1.9 saluran talang, 1.10 finishing. WBS yang detail. 1.1 persiapan, pembersihan lokasi, membuat gudang, plank dan ukuran. 1.2 pondasi, menggali tanah, membuat lantai dan mengejar pondasi dan slope. 1.3 beton, pengecoran kolam, pengecoran blok dan lispang, pengecoran tangga. 1.4 pemasangan, pemasangan bata, membuat plesteran, membuat benangan. 1.5 kusen pintu dan jendela, memasang kusen, memasang jendela dan pintu, pasang atap. 1.6 memasang kuda-kuda. 1.6 memasang gording, memasang rusuk dan reng. 1.7 pasang plafon, memasang rangka, memasang penutup triplek. 1.7 memasang list profil. 1.8 memasang lantai. 1.8.1 memasang keramik dan tekel. 1.9 sanitasi, saluran talang, saluran air kotor, membuat septic tank. 1.9 membuat afor, instalasi dan listrik dan pompa air. OPS rumah, pemilik rumah, mandor dan tukang. Mandor, persiapan material alat dan penggalian, memasang sepatu kolom, memasang sepatu kumbung, perakit dan memasang sulfur, pemasangan batu bata merah. Tukang, persiapan material alat dan pembersihan lahan, memasang sepatu kolom, memasang batu tombo, melakukan pengecoran, pemasangan batu bata merah, plester, memasang talang cor, pemasangan genteng, pekerjaan wastafel, pemasang kusen pintu, jendela, pemasangan keramik, pengecatan.
Detail pekerjaan. Pertama, pembersihan lokasi dimulai dari tanggal 1 Januari 2021, memerlukan waktu 2 hari dengan jumlah tenaga kerja 3 orang, 1 tukang, dan 2 kuli. Dan lanjutkan memasang keramik dan tegel, saluran talang, saluran air kotor, membuat septic tank, membuat avor, dan berakhir instalasi listrik dan pompa air 7 Juni 2021. Rap aktivitas pembersihan lokasi, berkira-kira waktu selama 2 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerjanya 650.000. B. Membuat gudang 1 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 650. C. Bopleng dan ukuran, perkiraan waktu 1 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 325, total 1.625.000. Menggali tanah, perkirakan waktu 5 hari, 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 1.625.000. E. Membuat lantai, perkiraan waktu sehari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 975.000. Material pasir, uruk, semen, batu, mengecor, fondasi dan celah, perkiraan waktu 7 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 2.275.000. Material besi kolom 10 mm, kayu meranti 6x12, batu koral, besi kolom 8 mm, pasir halus, campur bangunan, total sebesar 23.660.260.000. G. Pengecoran kolom, perkiraan waktu 7 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli, biaya kerja 2.275.000. Material pasir halus, semen, kapur kapur bangunan. A. Pengecoran balok dan lipang, perkiraan waktu 7 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang dan 1 kuli, biaya kerjanya 1.575.000. I. Pengecoran tangga, perkiraan waktu 6 hari, jumlah tenaga kerja 1 tukang, biaya kerja 750.000, total sebesar 15.500.000. Jadi total keseluruhan sebesar 136.453.636.000. Biaya proyek pembuatan pondasi rumah sebesar 23.260.000. Beton pondasi total 10.900.000. Pemasangan total 11.235.000. Pemasangan kusen total 17.500.000. Pemasangan atap boarding total 6.170.000. Pasang plafon total 3.102.000. Pasang lantai total 7.075.000. Sanitasi total 5.798.000. Finishing listrik pompa air total 2.963.000. Tenaga kerja tukang per hari dibayar 125.000 dikali 157 sama dengan 19.625.000. Kuli digaji per hari 100.000 dikali kuli 1 kali 144 sama dengan 14.400.000.
42 gaji per hari, satu hari 100.000 dikali 118 sama dengan 11.800.000. Total biaya proyek material dan tenaga kerja sebesar 135.453.636.100. Ganjar, pembersihan lokasi, membuat gudang dan kopling, menggali tanah, membuat lantai dan mengejar fondasi dan seluruh. Dan berakhir instalasi listrik pompa air berakhir pada tanggal 7 Juni. AON. Jalur 1, kode aktivitas A dan durasi 2 hari. 121 kode aktivitas B, aktivitas mendahului A, durasi 1. 122 C, kode aktivitas dan aktivitas mendahului B dan C, durasi 5 hari. Di sini aktivitas yang mendahului itu ada 4, B dan C, H dan I, L dan M, N dan O. Ini network pembangunan proyek. Dari A, durasinya 2 hari, B 1 hari, C 1 hari, D 5 hari, E 3 hari, F 7 hari, dan seterusnya. Ini perhitungan maju mundur. Dengan durasi A 2 hari, didapat awal 2, karena belakangnya 0. 0 ditambah durasi 2 sama dengan 2. Terus yang B 22 ditambah durasi 1 hari sama dengan 3. 3 dan 3 dan seterusnya. Di sini lintasan kritis. Untuk lintasan kritis terdapat pada ON adalah A, B, D, E, F, G, H, J, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Dan yang bukan lintasan kritis ada 4, yaitu C, I, L, N.
Ini resource scheduling, yaitu untuk resource available-nya ada 3, dan cara menghitungnya, untuk yang A, resource-nya ada 3, durasi 2 hari. ES-nya 0 untuk pertama, dan LF-nya 2, TS-nya 0. Untuk mencari TS, yaitu LF dikurangi durasi, tambah LF dikurangi durasi dan kurangi 0, yaitu 0. Terus LF dikurangi ES, 2 dikurangi 1, yaitu 0. Dan seterusnya. Dan ini untuk resource perbaikan, yaitu lebih dari resource available-nya. Jadi ini sudah diperbaiki. Untuk CPM BERT. CPM BERT kode aktivitas A, pemeriksaan lokasi. Durasi 2, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 3 hari. Dan waktu yang diharapkan 2,17, dan variansnya 0,03. Dan B membuat gudang, durasi 1 hari, waktu optimisnya 4, dan waktu pesimisnya 6, dan waktu yang diharapkan 2,3, dan variansnya 0,11, dan seterusnya. Untuk yang merah ini adalah lintasan kritis. Varians proyeknya yaitu varians kegiatan pada jalur kritis, sigmanya. Varians proyek A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, H, J, K, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Varians proyeknya yaitu 6,25. Standar deviasi proyeknya 6,25. Penyelesaian proyek apabila dipercepat selama 140 hari, maka TE 147 dan TS 140. S-nya 6,25. Untuk mencari Z-nya, TS dikurangi TE per S. Ditemukan min 1,12. Z-nya 0,8686. Dari tabel distribusi normal ditemukan peluang 0,8686. Artinya ada peluang sebesar 86%, 86,8% untuk menyelesaikan proyek dalam kurun waktu 140 hari. Ini percepatannya. Kode aktivitas waktu normal hari 2 hari, yaitu ada tenaga kerja 1 tukang dan 2 kuli. Biaya normalnya biaya tenaga kerja 650.000. 1 tukangnya 100.000 dan 1 kulinya itu 100.000. Jadi dijumlah 125 tambah 100 dan 100, hasilnya 650.000. Itu total biaya normal 650.000. Dan waktu akselerasinya itu dipercepat 1 hari dengan tambahan tenaga kerja 1 kuli. Dan 1 kuli biaya akselerasinya, biaya tenaga kerjanya itu 100.000. Jadi total biayanya 100.000. Dan seterusnya. Sehingga menemukan total biaya normalnya 122.888.636. Dan total biaya akselerasinya 88.488.636.
total waktu, total biaya akselerasi. Jadi total waktu akselerasinya untuk aktivitas A itu 1 hari. Total biayanya 560.000 dan perharinya itu 560.000. C 0 hari 225.000, biaya aksesnya 225.000. D 2 hari 1.250.000 dan biaya akselerasinya perharinya itu 625.000 dan seterusnya. Total biaya akselerasinya 34.400.000 dan biaya akselerasi per hari 10.466.666,67. Dan untuk AON-nya, temukan lintasan kritisnya masih sama dan tidak ada yang berubah. Dan untuk aktivitas crash-nya itu diambil dari harga nominal yang paling kecil dan total waktunya akselerasinya maksimal. Ditemukan aktivitas yang crash itu di aktivitas O 143.750. Biaya akselerasi dihitung 143.750 dapat dipercepat dalam waktu 4 hari karena waktu akselerasinya 4 hari. Waktu aktivitas setelah akselerasi, waktu normal, waktu akselerasi itu sama dengan 7 hari dikurangi 4 hari, 3 hari. Terus proyeknya 147 hari dikurangi 3 hari sama dengan 144 hari. Biaya tambahan setelah akselerasi, biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi yang digunakan. 143.750 kali 3 sama dengan 431.250 rupiah. Dan ini AON setelah crash, yaitu diambil 144 hari. Jadi di lintasan kritis yang Z dimulai dari akhirnya itu 144 dan diteruskan sampai lintasan kritis O. Jadi dikurangi durasi 144 di Z 144 dikurangi 8. Hasilnya 136, 136 Y dikurangi 1, 1,35 dan seterusnya sampai O. Dan aktivitas yang akan di crash yaitu diambil yang paling rendah dan ditemukan 225.000 di aktivitas C dan Y. Diambil yang Y. Biaya akselerasinya 225.000 dapat dipercepat dengan waktu 0 hari. Waktu aktivitas setelah akselerasi waktu normal kurangi waktu akselerasi, yaitu 1 hari dikurangi 0 hari sama dengan 1 hari. Lama waktu proyek setelah akselerasi 147 dikurangi 1 hari, 146. Biaya tambahan setelah akselerasi, biaya akselerasi X waktu akselerasi digunakan 225.000 dikali 1. RP 225.000. Waktu akselerasi aktivitas Y digunakan secara maksimal, maka waktu akselerasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu 156 hari. Diperbarui waktu kegiatan telah dilakukan crash pada 2 aktivitas. Maka waktu aktivitas mengalami perubahan berikut, yaitu aktivitas yang tadi 0, O dan Y. Waktu normalnya 7 hari dan 1 hari. Waktu akselerasinya 3 yang digunakan 3 hari dan 2 hari. Untuk sekarangnya 4 hari, 1 hari itu dikurangi. Ini lintasan kritisnya. AON yang crash kedua dimulai dari Z-nya 146 sampai dikurangi durasi sampai Y, lintasan kritis Y. Waktu proyek setelah crash, waktu proyek awal 147 hari. Aktivitas O dan Y waktu akselerasi 3 hari dan 0 hari. Waktu proyek setelah akselerasi 144 hari, 146 hari. Waktu proyek sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash yang berhenti sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu 144 hari adalah ini berikut. Aktivitas O dan Y
3 hari dan 0 hari. 153, 750, dan 225.000 perharinya, dan jumlahnya 431.250, 225.000, dan total biaya tambahan setelah akselerasi yaitu 656, 250. Ini resource percepatannya, yaitu dikurangi yang tadinya sampai 7 Juli dikurangi 4 hari, yaitu yang paling besar diambil, dikurangi 3 hari, mohon maaf dikurangi 3 hari. Dan ini Microsoft Project-nya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.